Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawia, merupakan salah satu dosen teknologi hasil perikanan Fakultas Saintek Universitas Ibrahimi Situbondo dengan nomor INIDN 0704028 902. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video merupakan pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dasar-dasar penangkapan ikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Ada 16 kali pertemuan yang harus diikuti, ada UTS dan UAS. Kemudian saya akan menjelaskan capaian mata kuliah yang harus tercapai. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini dapat mengerti dan memahami tentang dasar-dasar penangkapan ikan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara pengoperasian alat-alat tangkap ikan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mampu dan mengerti tentang jenis-jenis alat tangkap ikan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui wilayah tangkapan di perairan, mana yang harus ditangkap dan mana yang tidak boleh ditangkap di perairan tersebut. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami jenis alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, pada mata kuliah dasar-dasar penangkapan ada beberapa akan dibahas. Di antaranya yang pertama adalah pengertian penangkapan ikan itu bagaimana. Kemudian yang kedua ada wilayah perairan penangkapan. Yang ketiga ada pengertian perikanan. Yang keempat ada klasifikasi alat tangkap. Yang kelima jumlah nelayan di Indonesia itu ada berapa. Yang keenam jenis alat tangkap penyangga, bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana cara mendapatkan ikannya. Kemudian yang ketujuh teknik penangkapan ikan hasil tangkapan. Kemudian yang kedelapan jenis alat tangkap yang ada di Indonesia. Kemudian yang ke-10 teknik penangkapan ikan menggunakan cantrang bagaimana. Kemudian yang ke-11 alat tangkap penjepit yang melukai ikan itu contohnya apa saja, cara pengoperasiannya bagaimana. Kemudian yang ke-12 alat tangkap ikan tonda. Kemudian ada alat tangkap perangkap atau penghalang. Kemudian yang ke-14 ada alat tangkap jaring insang. Kemudian ada metode penangkapan ikan yang modern. Kemudian yang terakhir ada UAS. Metode pembelajaran dilakukan yaitu dengan ceramah, presentasi, diskusi di ruangan, kemudian untuk mengukur hasil mahasiswa kemampuan menyerap mata kuliah itu dengan cara diskusi atau kuis di kelas. Kemudian ada rincian penilaian yang saya lakukan. Yang pertama ada tugas 10%, kemudian kehadiran 10%, harian 10%, ada UTS 30%, dan UAS 30% dengan total semua adalah 100%. Adapun video pembelajaran dasar-dasar penangkapan ikan bersama mahasiswa saya tampilkan dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita harus melakukan berdoa bersama agar apa yang kita lakukan hari ini berkah dan bermanfaat ya. Silakan siapa yang memimpin doa pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Karena sudah selesai berdoa, karena ini semester genap ya, semester 2, materi apa sekarang? Kuliah apa sekarang? Ada yang tahu? Penangkapan ikan. Menurut kalian, sekarang Ibu, menurut kalian apa sih dasar-dasar penangkapan ikan itu? Sebelum memasuki materi, menurut kalian dasar-dasar penangkapan ikan itu apa?
Oke, berarti paling tidak di pikiran kalian sudah, oh ini ya dasar-dasar penangkapan. Sekarang materi sekarang ini tentang pengenalan dasar-dasar penangkapan secara umum. Jadi tidak spesifik, secara umum saja. Kontrak kuliah karena ini adalah pertemuan pertama. Ini mata kuliah 2 SKS, bobotnya 2 SKS, kemudian ada 16 kali pertemuan, diantaranya ada UAS dan UTS ya. Kemudian presensi 10%, harian 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Sepakat? Kalau ini memenuhi artinya kalian dapat 100%. Oke, sepakat ya? Oke, kita memasuki materi peranan perikanan. Sebelum kita memasuki ke dasar-dasar penangkapan, apa sih perikanan? Karena perikanan itu tidak jauh dengan dasar-dasar penangkapan. Menurut kalian perikanan tangkap itu apa sih? Perikanan tangkap apa? Apakah ikan yang ditangkap atau bagaimana? Ada yang tahu? Perikanan tangkap. Oke, perikanan tangkap memiliki peranan penting menyediakan pangan, perdagangan, kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengelola perikanan harus dengan sustainability, manajemen. Jadi ada manajemennya, ada pengelolaannya. Jadi perikanan tangkap itu sangat luas sekali. Mulai dari perdagangan tadi, ada kesejahteraan masyarakat, mengelola harus dengan menggunakan manajemen. Agar apa? Agar bisa dipertahankan sumber daya ikan pada tingkat tertentu. Jadi bisa berkelanjutan. Oke, lanjut sampai di sini. Ada yang mau nanya? Perikanan, menurut kalian perikanan tangkap itu apa? Tadi udah dijelasin di ibu, menurut kalian apa? Ayo tak tanya lagi, perikanan tangkap itu apa? Atau gini aja deh, dasar-dasar penangkapan tadi apa? Apakah jaring kah atau ikan? Kalau seumpama nangkap ikan pakai apa? Jaring. Selain jaring pakai apa? Pancing. Nah, sekarang kita memasuki ke perikanan tangkap itu apa sih gitu loh. Perikanan tangkap, kalau tadi dasar-dasar penangkapan, kalau nangkap ikan menggunakan apa? Jaring, ada pancing. Kemudian ada lanjut, perikanan tangkap biasanya dilakukan di mana? Di laut. Kalau di budidaya perikanan tangkap apa enggak? Bukan. Karena apa? Karena dia dilakukan kalau di budidaya itu menggunakan kita manusia, dikasih kayak suhu, salinitas, pH, dikasih perlakuan. Kalau perikanan tangkap itu biasanya dia itu di laut, di perairan. Kemudian masuk ke pengertian perikanan. Kalau tadi perikanan tangkap, kalau sekarang perikanan. Ada yang tahu pengertian perikanan? Apa sih perikanan itu? Kalau tadi perikanan tangkap berkaitan dengan ikan juga. Ada perdagangan, manajemennya bagaimana, pengelolaannya bagaimana. Ada? Ada yang tahu? Oke, lanjut ya. Karena ini mungkin pertemuan pertama ya. Perikanan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari produksi, praproduksi. Kalau praproduksi itu sebelum produksi. Pengelolaan. Kalau pengelolaan contohnya bagaimana? Pengelolaan karena kalian itu adalah prodi THP, pengelolaan ikan dibuat apa? Itu adalah pengelolaan. Dibuat apa? Contoh, ada yang tahu? Bakso. Sarden, oke, bakso. Karena apa? Biar dikelola menjadi suatu produk yang lebih berkualitas dibanding dengan kalau ikan seumpama harga jualnya 5.000, kalau dibuat sarden harganya seumpama 10.000. Itu lebih ke produk pengelolaan. Kemudian setelah pengelolaan apa? Pemasaran. Ada yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Cakupannya apa? Statistik ada perikanan. Statistik perikanan meliputi kegiatan ekonomi di bidang penangkapan, pembudidaya, pengelolaan, dan pemasaran ikan. Kenapa kalian harus belajar tentang dasar-dasar penangkapan? Karena kalian prodi teknologi hasil perikanan. Ya. Kemudian masuk ke perikanan tangkap. Kalau tadi secara umum, sekarang perikanan tangkap secara lebih mengkerucut lagi. Perikanan tangkap ada undang-undang pada pasal 1 nomor 45 tahun 2019 tentang perikanan tangkap. Itu adalah perikanan tangkap secara garis besar, yaitu cara untuk mendapatkan ikan, makanan laut yang bukan dibudidaya. Tadi sudah dijelaskan slide yang kedua. Jadi bukan yang dibudidaya.
Ya, itu sudah ada undang-undangnya di depan. Kemudian penangkapan ikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku yang memperoleh ikan di perairan. Pelaku siapa di sini? Oke, nelayan. Para pelaku nelayan ya. Memperoleh ikan di perairan, di sungai, danau dan lain-lain yang bukan dibudidaya. Yang bukan dibudidaya menggunakan alat apapun, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan mengawetkan. Kemudian masuk ke teknik penangkapan ikan itu bagaimana menurut kalian? Oke, saya lagi. Teknik penangkapan ikan itu apa sih? Teknik penangkapan ikan. Oke, bagus. Teknik penangkapan ikan itu adalah cara-cara untuk menangkap ikan. Bagaimana sih metodenya? Jadi ada metode penangkapan ikan nanti. Tapi nanti. Teknik penangkapan ikan adalah ilmu yang mempelajari teori dasar klasifikasi dan pengenalan teknik tangkap ikan. Antara lain mulai dari pengenalan alat bantu. Jadi penangkapan dasar-dasar penangkapan ikan itu ada alat bantu, bukan alat yang menangkap ikan. Jadi alat bantu. Contohnya kayak cahaya. Itu adalah alat bantu. Kemudian ada jenis dan perilaku populasi ikan. Teknik cara penangkapan bermacam jenis alat tangkap, alat dan sistem penangkapan ikan, teknologi rancang bangun alat, tangkap dan kapal perikanan. Teknologi penangkapan ikan secara teknologi sistem informasi perikanan tangkap. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, penangkapan ikan ada dua antara lain. Ada alat tangkap, alat yang secara langsung menangkap ikan, misalnya jaring pancing. Itu adalah alat tangkap langsung. Contohnya jaring pancing. Jadi ada dua alat tangkap. Ada alat tangkap langsung, ada yang tidak berarti. Ya kan, karena yang pertama itu adalah langsung, berarti yang kedua tidak langsung. Berarti ada dua. Apa yang keduanya adalah alat bantu tadi. Saya singgung adalah cahaya. Alat bantu adalah semua teknologi dan instrumen untuk mengumpulkan tujuan untuk mencari keberadaan ikan, mampu menentukan lokasi penangkapan ikan agar pengoperasiannya lebih gampang. Contohnya tadi lampu, itu bisa jadi lampu, kalau lampu kuning, merah, ikan itu lebih cenderung kumpul di bawah lampu. Jadi para nelayan menangkap ikan lebih mudah karena di situ ikan udah berkumpul. Terus tadi tadi pagi saya ke pelabuhan Mimbo. Jadi saya melakukan wawancara. Di sana ada daun dari kelapa diikat. Ternyata dia fungsinya untuk ditaruh di laut, ditaruh di laut, dilempar ke laut. Kemudian apa? Ikan itu akan mendekati karena dia itu sebagai rumah buat ikan. Apa keuntungan bagi nelayan? Nelayan untung karena apa? Karena ikan sudah terkumpul, nangkapnya sudah lebih gampang. Itu namanya alat bantu. Jadi tinggal naruh jaring atau tinggal diambil karena sudah terkumpul ikan di situ di bawah daun kelapa tadi. Tadi saya wawancara di pelabuhan Mimbo. Kemudian kita menangkap di mana sih? Mau nangkap ikan di daerah mana saja? Karena kan tidak boleh ada wilayah-wilayah yang terlarang, tidak boleh. Kalau kayak wisata itu tidak boleh ditangkap karena itu buat wisata dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh ditangkap. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang khusus penangkapan ikan. Ada 39 unit sumber perikanan. Mulai dari 1 Selat Malaka, kemudian ada 2 Laut Cina Selatan, kemudian ada Laut Jawa, Laut Flores dan Selat Makassar, kemudian ada Laut Banda, ada Laut Arafura, kemudian ada Teluk Tumini dan Laut Maluku. Selanjutnya ada Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi. Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, kemudian ada Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Pada setiap wilayah perikanan tangkap terdapat 4 unit sumber daya ikan, yaitu ikan demersal, ada udang, ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Nah, ini adalah wilayah eksploitasi perikanan tangkap di Pulau Jawa yang sudah tereksploitasi.
Sekarang kita belajar tentang jenis-jenis alat tangkap itu apa sih, Bu? Pernah enggak kalian ke pantai atau ke pelabuhan melihat ada jaring, ada perahu? Pernah enggak lihat? Nah, apa yang Anda lihat ketika kalian melihat perahu? Apakah dia ada alat tangkap? Ada. Alat tangkap apa? Jaring. Banyakan jaring ya. Warnanya apa biasanya? Macam-macam ya. Ada hitam, ada hijau, macam-macam ya. Berarti paling tidak kalian itu, oh ini ya alat tangkap. Oh jenis alat tangkap ini ya, ada pancing. Pernah enggak lihat pancing? Pernah. Itu alat tangkap. Kemudian pernah enggak lihat jaring? Pernah. Nah, paling tidak kalian tidak begitu tabu mendengar jenis-jenis alat tangkap atau dasar-dasar penangkapan itu apa sih? Enggak perlu ditakuti karena itu sesuatu yang kita kehidupan sehari-hari itu bisa melihat alat tangkap itu, oh ini gitu. Pengenalan alat tangkap jaring lingkar atau disebut dengan sounding net. Bisa dilihat, kelihatan enggak? Jadi dia bentuknya bulat cincin. Kemudian ditarik dari ujung ke ujung, dirapatkan. Selanjutnya ada sainet atau disebut dengan pukat. Sainet ini tadi di Pelabuhan Mimbu disebut dengan selerek. Karena mungkin bahasanya beda ya. Tadi saya sempat nanya pakai bahasa Indonesia, mungkin beliau kurang paham, jadi bahasanya pakai bahasa Madura karena kebanyakan di sana orang Madura. Jadi saya pakai bahasa Madura juga nanyanya. Dia nggak paham. Oh ini Bu, selerek namanya. Oh gitu, selerek. Biasanya berapa sehari tangkapannya Pak? Bisa 1 ton Bu. Kira-kira Bapak rugi nggak? Oh enggak Bu, alhamdulillah untuk sementara ini tidak rugi. Mudah-mudahan kedepannya tidak rugi katanya gitu. Banyaklah untungnya katanya gitu. Kemudian selanjutnya ada trowel. Dia itu kayak kerucut. Jadi dia samping kanan samping kiri ditarik menggunakan kapal supaya ikan itu terperangkap masuk di situ. Jadi ditarik. Kemudian ada penggaru. Nah, ini penggaru. Kelihatan enggak ya? Penggaru. Kemudian ada jaring angkat atau disebut dengan lift net. Nah, lift net ini pernah lihat? Kayaknya saya ya familiar ya. Kemudian ada alat yang dijatuhkan, dilempar. Jadi dia berbentuk bulat, kemudian dilempar. Selanjutnya ditarik. Ada gillnet, jaring insan atau jaring puntal. Jadi dia dikasih di atasnya itu dikasih tanda, satu di ujung, terus ujungnya ditarik. Dijebak ikannya. Kemudian ada trap, perangkap kayak bubu. Pernah lihat bubu? Siapa yang pernah lihat bubu? Enggak beneran, siapa yang pernah lihat bubu? Pernah pulang gitu ke rumah terus lihat bubu gitu, pernah? Bubu itu biasanya diletakkan di dasar perairan, kemudian ikan akan masuk tapi nggak bisa keluar lagi. Jadi dia terperangkap di situ, tapi bubunya itu nanti dikasih pemberat. Ditaruh di dasarnya jadi dikasih pemberat, entah itu batu atau beton yang sudah dibuat oleh nelayan, ditaruh beberapa hari, 2 hari atau 3 hari atau 1 hari, baru dia akan diambil. Semua pagi ditaruh, sorenya diambil, atau sorenya ditaruh, besoknya baru diambil. Ada ikannya apa enggak? Soalnya saya pernah melakukan itu. Salah satunya ya ini, bubu. Pernah saya menggunakan alat tangkap bubu. Pernah juga menggunakan pancing, saya pernah mancing, kemudian saya pernah jaring juga. Jadi saya mengalami, jadi pas saya mata kuliahnya ini dikasih ke saya, karena saya orang laut. Oke, bisa dilanjut? Kemudian ada hook and line atau pancing itu tadi ya, pancing. Nah, pancing. Jadi pancing satu tali itu ada dikasih beberapa pancing. Ada yang seperti itu. Namanya kalau nggak salah rawe. Kalau di pelosok di pulau itu, karena saya melakukan wawancara, apa sih namanya kalau di daerah ini? Rawe katanya. Oh rawe ini Bu, nanti dikasih pancing banyak, terus ikannya dapat banyak. Gitu, rawe. Cuman nama kerennya hook and line atau disebut pancing. Kemudian ada harvesting machine, mesin pemanen ikan. Biasanya jarang ini ada di Indonesia, biasanya ada di luar negeri. Kebanyakan.
Karena nggak tahu ya kenapa di kita itu di Indonesia itu jarang alat-alat yang begitu canggih untuk alat penangkap ikan. Apa mungkin mahal? Kemudian ada grappling and welding gear, pengait dan alat yang melukai. Jadi ikan itu dilukai. Nah, seperti ini tombak. Pernah ibu juga melakukan seperti ini. Ditombak, tapi pada malam hari. Biasanya ibu kalau air surut, biasanya ibu menombak ikan. Pernah melakukan seperti ini. Jadi terumbu karang yang ada di sampingnya itu tidak rusak karena dia ramah lingkungan. Itu yang penting. Menangkap ikan harus ramah lingkungan. Tidak boleh mengebom, tidak boleh ada potasium. Meskipun harus pakai jaring, ada beberapa jaring yang tidak boleh digunakan. Pukat harimau pernah dilarang karena apa? Mulai dari kecil sampai besar dia akan keikut. Akhirnya apa? Ikan yang ada di laut tidak berkelanjutan karena sudah punah. Makanya pukat harimau dilarang. Nggak tahu kalau nggak dilarang kecuali size jaringnya itu dirubah. Ukuran sekian dapat ikan gitu loh. Karena apa? Semua yang ada di dasar itu keikut, termasuk terumbu karang. Terumbu karang itu rumah bagi ikan. Bayangin kalau seumpama manusia tidak ada rumah, bisa hidup enggak? Ya, sama. Ikan juga seperti itu. Ikan butuh rumah, butuh memijah, butuh makan. Ya, sampai di sini. Saya kira mata kuliah dasar-dasar penangkapan tidak begitu sulit ya. Karena sudah saya tanya kayaknya, iya Bu, ini Bu, jaring ini gitu. Ya, oke, bisa dilanjut ya. Kemudian, ini tadi saya pernah ke Labuhan Bimbo itu tadi tak ceritakan. Ini adalah dokumentasi pribadi saya. Tadi pagi saya ke pelabuhan. Ini namanya selerek. Katanya orang Mimbo, selerek. Jadi dia itu ditarik katanya. Dapat ikannya pernah 3 ton katanya. Harganya lucu, harganya cuma 4.000 sekilo. Bayangin kalau 4.000 sekilo. Saya nanya, Pak, kira-kira rugi apa enggak? Enggak Bu, enggak rugi, tapi pakai bahasa Madura. Enggak rugi. Kata, oh gitu ya. 3 ton tapi harga jualnya 4.000. Itulah. Karena mungkin di sana itu udah musimnya, terus daya pembelinya berkurang, atau mungkin manajemen pasarnya kurang bagus, makanya harga jual ikannya murah. Mungkin kalau dijual ke kota atau kemana mungkin harganya mahal. Atau tugas-tugas kalian nanti THP, teknologi hasil perikanan, bisa mendesain supaya ikan ini lebih mahal. Itu tadi sempat saya singgung, dibuat sarden, dibuat apa tadi? Abon dibuatlah produk-produk yang supaya lebih mahal. Supaya apa tujuannya? Masyarakat lebih sejahtera. Oke, dilanjut. Kemudian ada lagi ini video tentang alat tangkap jurung namanya. Jadi kalau di Mimbo itu namanya jurung katanya. Saya tadi sempat wawancara ke bapak-bapak, ke nelayan. Pak, ini alat tangkap apa kalau di sini namanya? Oh, ini jurung Bu. Jurung ini buat apa? Nangkap ikan apa? Jenis apa Bu? Pak gitu. Oh, kok ini size jaringnya kok besar? Oh enggak Bu, itu memang besar. Kemudian ada jaring size-nya sangat 0,01 kayaknya. Jadi dia itu untuk menangkap ikan, ada yang tahu ikan kecil-kecil? Apa namanya? Teri. Dia itu sehari bisa 2 ton. Untung banyak katanya. Oh, alhamdulillah lah nggak rugi. Jadi teri. Jadi di jaring ini nggak kelihatan ya. Jaring ini besar size-nya. Kemudian di dalamnya lagi ditempelin jaring yang size ukurannya lebih kecil. Jadi nangkap ikan terinya itu lebih gampang terperangkap karena ukuran size jaringnya itu sesuai. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya, Bu, jaringnya warna apa gitu loh. Ada yang mau tanya? Lanjut ya. Oke, sudah paham belum? Oke, nanti nanya lagi ya. Kalau nggak paham silahkan bertanya. Tadi sudah dijelasin tentang ada alat tangkap jurung menurut yang di berbagai lokasi ya, nama lokasinya alat tangkap. Lanjut, ada alat bantu. Alat bantu itu adalah pengumpul ikan atau yang disebut dengan aggregating device.
Alat bantu sifatnya secara langsung mencari keberadaan ikan. Di mana itu ikan berada, itu namanya alat bantu. Kayak contohnya ada GPS. Kemudian alat bantu sifatnya membantu menentukan daerah penangkapan ikan. Kemudian ada alat bantu memperlancar operasi penangkapan ikan. Ada alat bantu navigasi dalam penangkapan ikan. Salah satu contoh tadi, fish aggregation atau FED. Dia itu bisa menangkap mendeteksi ikan pelagis, ada pertengahan, ada dasar. Contoh alat bantu keuntungan ada rumpon. Rumpon itu biasanya kenapa ikan suka ke rumpon? Karena dia mencari tempat berlindung, kemudian ada tempat makan, tingkah laku ikan yang suka berkelompok. Kemudian ada keuntungan menggunakan rumpon apa saja, lokasi penangkapan yang sudah diketahui, sehingga apa? Dia itu menghemat waktu, kemudian menghemat biaya. Hasil tangkapannya lebih banyak karena sudah oh di sini ikannya lebih banyak. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Contoh alat tangkap yang ramah lingkungan selain yang dijelaskan Ibu. Tadi slide pertama sudah dijelasin ada beberapa alat tangkap, cuman mungkin ya tidak begitu paham ini ramah lingkungan atau tidak. Contohnya ada tadi pancing, ada tombak, ada jaring. Ya, tapi bukan pukat harimau. Kalau pukat harimau itu dulu itu pernah ini tidak ramah lingkungan karena biota yang ada di dasar itu keangkat. Yang tidak ramah lingkungan apa contohnya? Tadi udah dijelasin apa? Ada yang ingat? Bom. Terus? Selain itu? Potasium, karena dia itu sifatnya mematikan bagi terumbu karang yang ada di laut. Tempat rumah bagi ikan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada yang tidak paham? Oke. Ya, Mil. Contoh alat bantu rumpon. Contoh alat tangkap rumpon kan tadi itu hasilnya lebih banyak dan lebih banyak. Yang saya tanyakan, apakah melebihi alat tangkap yang lain hasilnya dari rumpon? Yang Mila tanyakan, apakah rumpon ini tangkapannya lebih banyak dibanding dengan alat-alat tangkap lain? Kalau pancing, kalau seumpama satu mata pancing, dia akan dapat satu. Kalau rumpon, dia itu sifatnya kumpul, berlindung ikan di bawah, bergerombol. Jadi dia lebih banyak dibanding dengan alat tangkap kayak pancing satu gitu loh, mancing ikan atau tombak. Jadi dia lebih banyak. Kemudian keuntungannya tadi apa? Menghemat biaya. Tangkapan lebih banyak dibanding dengan penangkapan ikan yang alat tangkap yang lainnya. Mungkin sampai di sini kurang puas apa tidak? Kurang paham apa enggak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau apa sih yang bisa kalian cerna di materi saya ini? Ayo, ada yang mau beri kesimpulan? Ayo, Mus. Apa yang Anda dapatkan dari materi yang saya jelaskan tadi? Oke, apa Mia? Menurut Mia apa sih yang tadi saya jelaskan itu? Materi yang Ibu jelaskan tadi ialah menjelaskan tentang macam-macam alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan, seperti tombak yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau. Terus dan memberi contoh menangkap ikan dengan baik dan tidak merusak ekosistem laut. Oke, ada lagi? Ya, apa yang kalian serap di materi tadi? Kalau nggak ada yang menyerap lagi, tak ulang dari awal loh ya. Ada lagi? Oke, sampai di sini kuliah hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa minggu depan ketemu saya lagi. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, ditutup dengan bacaan berdoa. Silahkan, siapa yang mau pimpin? Saya, Bu. Oke, dipimpin ya. Mari kita membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah. Mungkin sampai di sini kuliah pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa berjumpa lagi. Kurang lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.